Oke, saatnya bikin kuadran kedua. Ini ya. Tuh, hitung diameter. Ini besok pagi ada kegiatan katanya pasar. Seperti biasa buka-buka di situ, itu pun tidak berlangsung lama. Ketika dia ada buka dari jam 5 hanya sampai jam 8 terus bubar. Jadi bukan sekedar pasar ikan. Ya, keterangannya sudah jam 5. Survei sepanjang siang, baru makan sore. Belum makan dari SD. Kayak kopan dia bukan kayak tambah. Selamat pagi, salam dari Labuan Bajo. Dan ini 14 September, masih di Hotel CF Komodo. Jadi persiapan ya, pagi ini kita mau aksi lapangan. Ini timnya ini pada siap-siap. Nah, untuk perkembangan berikutnya, nah ini yang paling unik nih, yang semalam dia pada hijrah entah kemana. Ternyata para lebah madu ini ngumpul lagi. Ada berapa gelintir di sini. Nah, ini lagi mereka di sini. Kita deketin ya. Oke. Semoga menjadi petanda baik. Pada lembah pekerjanya pada keliling lagi. Oke, siap-siap lagi di dalam. Oke, pagi-pagi cari motor bike ya, di tempat rental ternyata masih tutup ini ya. Padahal kemarin kita ngambilnya di sini, rentalbaju.com. Baru 2, nah kita butuh 1 lagi. Sementara di depan Kementerian Kelautan Perikanan. Si bingung ini nyari kemana. Baru dapat motor sewaan di bawah dekat pelabuhan. Jadi ini alur lama ke atas lagi. Suasana memang mirip sekali dengan kondisi Kuta Bali. Jalan-jalannya kecil, terus bangunan-bangunan padat, tapi meliuk-liuk gitu ya. Antar blok terlalu begitu rancak, tapi mantap. Dan suasana pagi ini ya, aktivitas ketika orang-orang baru bangun. Jadi agak susah kita cari tempat penyewaan karena belum mulai beroperasi. Oke, motor sudah beres. Jadi tinggal nunggu sarapan. Ini ngopi-ngopi juga nih. Nih kita liput dulu aktivitas pasarnya. Gini aja Pak, Bapak perkirakan aja nanti ujung-ujungnya mana. Itu aja Pak. Tunggu ya. Saya ada Kondisi air surut. Kita asalnya dari Dusun Lemes. Jadi sampai sini ngangkat barang terlalu banyak. Jalur jeti sekitar berapa ini? 300 atau 400 meter kita menuju ke pesisir Sabang. Bener-bener lemes dibikin. Harap maklum. Aduh. Lanjut dulu, kita ambil barang yang lain. Mari Pak.
Ah, kau. Masa jatuh gara-gara tidak ada kan jatuh Pak ya? Enggak mungkin. Nah, kalau di sini situasinya cukup teduh karena di bawah naungan kanopi mangrove. Oke, dan kita nyampe di spot titik terakhir. Kita akan melakukan penyelaman lagi di titik sini. Yang sana lewat orang paling banyak. Bukan maksudnya orang lewat Ini tuh tim Iya, karena dia bisa pengamatan lurus ke dalam ya. bakau Bisa ini sudah satu. balik. Terus mana lagi gitu loh. Dapat di mana di itu? Kalinya itu? Berapa? Habis? Ada gantiannya. Aduh. Bentar, Mas. Aduh. Akhirnya selesai tugas penyelaman dan kegiatan survei hari ini. Tinggal kita siap-siap mandi lalu balik lagi ke Hotel CF Komodo di Labuan Bajo. Dan gitu.
Minggu 15 September jam 6 pagi. Nih ya, kita siap-siap pergi untuk menyelesaikan dokumentasi di lokasi yang kemarin. Karena dulu sore jadi nggak sempat kemarin, jadi hari ini kita tuntaskan dulu. Oke, jalan santai. Barang kecamatan gara-gara sampan kemarin. Hah? Barang kecamatan gara-gara sampan kemarin. Gimana kena? Dan view perbukitan dengan nuansa sabana kita lewatin lagi ya. Dan uniknya dengan kondisi suasana kering rontang di suasana pagi hari dengan background matahari terbit di belakang kami, tidak juga menjanjikan kehangatan, justru udaranya di sini cukup menggigil kita dibikin ya suasana cuaca pagi ini. Seperti halnya kalau kita ada di perbukitan di kawasan bukit-bukit di Labuan Bajo. Dan ini sebentar lagi kita mendekati lokasi yang kita tuju. Nah, ini kita sudah ada di Desa Gulumori, pusat pemerintahan desanya ya. Jadi ini SD-nya. Jadi kalau lihat bangunannya, nah kalau yang lihat ada beberapa variasi gabungan, ada yang permanen di sebelah itu. Nah, kalau yang ini masih atap seng dan kayu-kayu begini, mengingatkan seperti suasana di Belitung, tempat SD Laskar Pelangi itu ya. Nah, itu sementara si Boy masih ke sana nyari. Jadi ini beberapa akses yang kita butuhkan adalah foto-foto kondisi masyarakat sekitar perumahan pemukiman seperti apa, fasilitas olahraga, lapangan, kantor desa, tempat ibadah, fasilitasnya, dan sekolah tentu saja. Oke, jadi nanti kita balik karena rencana kita balik ke Lombok hari ini juga. Udah Boy? Perjalanan lintas balik ke Labuan Bajo. Jadi ini masih di bagian dari desa apa tadi Boy? Gulumori. Mori sendiri dalam bahasa lokal sini artinya Tuhan. Nah, ada tadi kita masuk ke pusat desanya disebut dengan Tanah Mori, itu artinya tanah Tuhan. Nah, kalau Gulumori, nah ini yang nggak tahu ini Gulu ini apa artinya ini. Nanti ya ada kesempatan lain kita tanya. Sementara desa yang paling pinggir ini ya dusun pesisir yang ada di sebelah kiri ini namanya apa? Lenteng ya. Jadi ini tempat kita start point kita kemarin dari pantai menuju survei pesisirnya yang di arah sebelah barat. Kita lakukan dari sini. Oke, lanjut perjalanan masih sekitar 28 km lagi ke arah Labuan Bajo. Demikian. Bentar ya, kita mampir dulu. Kok ndaknya ngerekam sih? Oke, kita mampir dulu di atas tanjakan ini. Nah, ini si Boy lagi dokumentasi. Patok PLN, pagar-pagar. Nah, ini ya. Bentar. Nah, seperti ini penampakan dari desa Gulumori yang kemarin. Jadi itu ada alur trek jetinya, kita kemarin naik dari ujung. Nah, ini kebetulan ada salah satu kapal pinisi yang sedang mengalami docking ya, docking tradisional. Jadi mereka dipatok kayu-kayu pinggir begitu, punya bule tapi tidak tahu orang mana aslinya. Sementara penampakan di bawah sini kalau hari Jumat kemarin. Nah, di sini ini adalah pusat tradisional pasar-pasar yang kemarin sempat kita liput sedikit ya, tapi foto aja nggak ada video mungkin. Jadi dekat pesisir ketika kondisi air dalam kondisi surut, jadi masyarakat mengadakan transaksi jual beli di sini, baik itu baju, terus bahan makanan dan lain-lain, semua serba di sini. Tapi setiap hari Jumat, seperti halnya kalau kegiatan yang ada di pasar-pasar tradisional di Lombok. Cuman ini sedikit lebih khas karena memang berada di sekitar kawasan perairan seperti itu ya. Di saat air surut rendah, total surut, nah perahu-perahu yang ada di situ lagi kandas. Nah, tradisi pasar tradisionalnya ada di sepanjang pagar situ. Oke, kita balik ya. Nah, untuk perupa penampakan seperti ini, jalan utamanya keren-keren. Jadi kalau mau buat perjalanan jauh trip
motoring sampai Larantuka, jalurnya lewat sini. Keren. Model selokannya juga unik, model V. Gak seperti yang ada di Lombok. Yuk. Nah teman-teman, kita sudah bergeser dari satu punggung bukit yang ada di sebelah sana dari Dusun Lenteng. Nah ini satu lagi desa pesisir yang ada di kawasan terdekat sini. Apa namanya nih kita belum tahu ya. Cuman kalau dilihat sekilas, nah ini, bentar, dusunnya ini keren karena masih mempertahankan tegakan-tegakan pohon yang ada di sekitar sini. Ini jenis Sonerasia atau bagian dari tegakan-tegakan mangrove-nya. Itu si boy lagi itu karena dia mau nyari momen untuk mendokumentasikan situasi sampan yang ada di sana. Ntar kita lebih mendekat lagi. Yuk kita turun dulu mendekat ke pesisir. Jalan ke sana dulu. Masih cukup ngantuk sebenarnya nih. Tapi karena bagian kita menyelesaikan tugas dokumentasi yang nggak sempat terselesaikan kemarin, kita lanjutkan pagi ini sambil nanti persiapan karena jam 8 kita akan kapal ferinya siap balik ke Sapi. Bentar ya. Nah ini penampakannya. Ini kapal yang bantuan dari DKP Provinsi pengadaan 2018. Nah itu tegakan-tegakan pohonnya. Nah ada satu catatan menarik tentang apa ya, sebuah hal yang pamali tentang dunia vegetasi tanaman. Jadi dimana kalau setiap ada masih pohon yang sifatnya masih hidup, orang sini punya keyakinan nggak boleh disakiti, terutama kalau dia dipaku begitu ya. Karena itu efeknya nanti bisa bikin langsung dampak ke fisik si pelakunya. Salah satunya ya biasanya kalau dia maku, biasanya leher bisa terasa kayak tercekek gitu. Itu juga yang kami dapatkan dari sedikit wawancara ketika kemarin berdialog dengan para bapak-bapak nelayan yang mengantarkan kita survei. Jadi cukup menarik sebenarnya karena kalau menurut masyarakat lokalnya sih seperti itu. Jadi termasuk juga kalau ada kejadian dari pekerja-pekerja yang non lokal datang kemari terus dia fishing, ada kerja-kerja di sekitar pesisir nancep-nancepin paku, itu ada yang mengalami langsung gitu ya. Ya itu sih efektif sebenarnya sebagai bagian dari konservasi. Terlepas memang itu sebuah mitos atau bagaimana. Ya selagi itu memang satu hal yang baik, ya kita bisa kita apresiasi lah itu sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat yang ada. Tapi perihal komunal masyarakat pesisir seperti umumnya ya biasanya sih sudah bergabung ya, karena pendatang di sini juga ada dari masyarakat Bajo, Sulawesi, termasuk juga yang dari Bima, dari Sape yang sudah menjadi warga lokal juga di sekitar sini. Itu ya, kita balik dulu. Jalannya seperti ini. Motor sudah di sini. Perjalanan masih sekitar berapa lagi? Masih 20-an kilo lah ke pusat Labuan Bajo. Ini motornya Yamaha Frigo. Mantap. Berikutnya kita ada di bagian mana ini? Kilometer mungkin 20 ke arah Labuan Bajo di sana. Terlalu. Nah, kita ada di sekitar apa nama tempatnya ya. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari embung yang baru dibangun. Kayaknya sih belum diresmikan karena pintunya lihat sendiri masih seperti itu. Ini dia, embung anak munting. Munting itu kepelintir gitu ya, munting muter-muter gitu. Tapi nggak tahu arti secara bahasa lokalnya di sini. Sepertinya sih fasilitasnya masih baru. Tuh. Embung anak munting, terus pengerjaannya ini ada Abipraya, PT Yoda Karya Persero. Hurufnya Y. Tadi awal-awal kita bingung. Identik dengan apa huruf Y ini?
Yesus, Yehova, Yahweh atau apa. Sementara kalau di ujung sana ada ikon dari Dinas PU. Ini ya. Jadi dia berada di antara cerukan perbukitan selain dilintas jalur aspal utamanya. Nah itu. Seperti ini. Kalian bisa saksikan. Tanaman-tanamannya juga belum pada dibangun. Sementara untuk fasilitas gazebo atau apa di sebelah sana ya, ruang-ruang untuk pengunjung yang bisa memanfaatkan pemandangan di sekitar sini sudah mulai dibangun. Sebelah sini belum total. Nah ini ada juga posko security juga belum selesai dibangun. Ini keren lah kemajuannya, bisa dibilang. Untuk saya sendiri yang sudah hampir 20 tahun kunjungan di 2002 dulu ke sini masih seperti apa? Sampai ada sebutannya dalam kondisi Labuan Bajo masih dalam kondisi jahiliyah, sepi, hanya segelintir bangunan saja yang ada di pinggir sana. Begitu kita tiba kemarin, luar biasa terpana karena melihat perkembangannya yang demikian pesat. Baik itu perkembangan ekonominya, kota pesisirnya yang ada di sana. Keren, kayak Kute, Bali gitu ya konsep pengerjaannya. Jalan-jalan kecil, ritmik, pola-pola kompleks gitu ya. Mantap lah. Sebenarnya sih datang kemari kalau kita tidak menyempatkan bermain dengan tujuan wisata kepulauan kayaknya itu kurang gitu ya, karena di sini memang terdiri dari belasan banyak pulau besarnya seperti halnya Komodo, Pulau Rinca yang bisa dikunjungi untuk melihat halnya apa itu dragon ya, si Komodo itu sendiri ya, dengan banyaknya pulau tersebar di berbagai sudut gitu ya. Fasilitas spot-spot untuk divingnya juga banyak, tapi ya itu karena kunjungan kita ke sini nih saat ini tujuan bekerja, nggak ada waktu luang untuk bersenang-senang gitu ya. Hanya ya memanfaatkan dengan sesuai dengan alur-alur perjalanan survei yang kita lewati kemarin. Mudah-mudahan sih di kesempatan lain kita bisa lihat lagi, apalagi peluangnya. Ada kesempatan lain bisa datang kemari. Ya tentunya buat kalian yang lihat vlog ini bisa sedikit mendapat manfaat informasi seperti itu. Oke, kita cepat-cepat balik lagi nanti nih. Karena jam 10 motor juga yang kita rental itu juga harus balik ke kandangnya. Kita nyiapin barang dan lain-lain. Berkemas, pulang. Kumpul keluarga lagi. Begitu ceritanya. Lanjut. Ini pusat kulinernya ya kalau malam sini di bawah bagian dari Labuan Bajo Boulevard utama. Nah kalau pagi ini panganan-panganan khas ini kita bisa pesen. Kita mau pesen nasi bungkus dulu. Sip, informasi. Jadi kita sekarang ini ya motor yang kita rental. Jadi kita janjian dengan pemiliknya untuk ngambil di depan pintu gerbang ini pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa jenis pelabuhan yang beda-beda. Ada penyeberangan feri, ada penyeberangan kapal-kapal yang sifatnya kayak pinisi. Nah kita alur ini disebut jalan apa ini? Soekarno Hatta. Seperti kemarin tadi malam kita lewat sini juga sempat makan-makan. Ini masjid utamanya Masjid Agung Nurul Falak. Nah kalau di sepanjang pelabuhan bisa kalian lihat ini bangunan-bangunan yang sini ya. Itu ada gerai-gerainya seperti itu halnya Starbucks. Lalu di sebelahnya nanti di situ ada juga Kentucky tempat kemarin kita makan. Jadi nggak kesulitan lah, fasilitasnya sudah cukup memadai untuk para traveler maupun tourism. Jadi masih sementara kita nunggu di sini. Ferinya itu yang akan balik penyeberang ke masih dengan jenis kapal yang sama kayak kemarin kita datang dari Sape menuju ke Labuan Bajo. KMP Cakalang. Oke, demikian. Ini wajah-wajah mana penunggu ini. Ini
Ini check-in tiket. Belum. Oke, ini spot check-in tiket. Kondisi pelabuhan. Nah. Oke, ini menuju ke gerbang penyeberangan. Boy, rekamin dikit boy. Ini pakai ini aja, sudah jalan itu. Saya rekam Pak. Ya rekam dong, itu sudah ngarah ke sini. Mau ke sini dong. Kita boy. Si berapa orang? 3. Iya Pak. Nah teman-teman, ini sudah di atas lagi kapal yang sama seperti kita pemberangkatan kemarin. Jadi pemandangannya bisa dilihat lebih keren lagi ya di pagi ini. Ini pelabuhan kita di belakang sudah seperti itu. Banyak kapal-kapal berlintas, terutama jenis-jenis ini, kapal-kapal yang untuk kegiatan pariwisata yang berbentuk ini sih. Bertebaran hampir jumlahnya ratusan ini. Mantap ya, dan semoga perjalanan ini nanti bisa berjalan dengan baik dalam cuaca yang sama seperti kemarin, harapannya seperti itu. Dan baru dalam perjalanan kita di Sapi, ambil mobil yang kita parkir titip di Hotel Mutiara, penginapan Mutiara kemarin, baru kita lanjut ke Mataram. Masih cukup jauh, 600 km lagi. Salam. Oke, pas jam 5 jam 5.20 kita sudah tiba di Pelabuhan Sape. Jadi tinggal menuju ke penginapan Mutiara, baru kita bablas lagi ke arah barat menuju ke Labuan Tanu. Perjalanan masih panjang. Ya, suasana di Pelabuhan Penyeberangan Sapi pada saat sore. Nah, ini Mutiara Losmen. Jadi kita mobil ada di sini. Kita selama 3 hari dia yang nginep di sini. Kita akan melanjutkan lagi. Atur-atur balang dulu. Nila. Ini sudah sekitar jam berapa ini? Jam 8, menjelang jam 8 kurang 5. Cari makan malam dulu. Di wilayah mana ini? Mungkin Sila namanya di sini. Ya, sambil cari es buah. Menu Zayan. Coba siang-siangnya apa? Kenapa boy? Coba siang-siang. Ini tanpa nasi ini. Mana sih anunya? Besok. Ini stop berikutnya di Sumbawa Besar, sudah nyampe ya. Setelah perjalanan berapa jam tadi? Sekarang pit stop kedua, ngopi-ngopi dulu.
Nih. Dan bisa dilihat sendiri, kita tiba di Pelabuhan Tututano, tepat di pintu masuknya ya. Jadi kita ada di urutan belakang. Sudah hampir memasuki jam peralihan jam berapa ini? Antara jam 1 atau setengah 2 ya waktu Indonesia Tengah. Dan kita segera bergegas menuju ke atas. Nah, beberapa kesempatan sih sebenarnya ini karena kapalnya cukup penuh, jadi kita nggak kebagian tempat di ruangan. Jadi harus sekedar nyari-nyari tempat yang di ruang terbuka. Ini para dua pasukan ini sedang menyelesaikan lagi sekedar untuk ganjal makan. Memang cukup panjang perjalanannya, jadi istirahatnya pun kudu ditutup dengan maksimal ya, biar enak tidurnya gitu loh. Dan kita akan menikmati perjalanan menuju ke Lombok dalam perjalanan mengarungi Selat Alas. Demikian ceritanya. Dan tentu saja ini merupakan bagian yang bagian dari penutup ya, sebentar lagi dari sekitar serangkaian perjalanan yang sudah kita lakukan. Dan ini sudah memasuki waktu pagi saat kita tiba di Teluk Kayangan, atau lebih tepatnya memasuki Pelabuhan Kayangan ya. Suasananya bisa dilihat, matahari baru saja muncul, fajar baru saja berlalu, dan ini kebetulan ya bertepatan dengan kapalnya sendiri yang kita gunakan adalah bernama Jemlah Fajar. Suatu kebetulan yang nggak dinyana ini, tapi ya gitulah. Dari sebuah cerita memang ada saja sangkut pautnya secara tidak sengaja. Dan tepat waktu jam 6:15 waktu Indonesia Tengah, kita kapal, maksudnya ferry ini akhirnya merapat ya ke dermaga Tututano, yang artinya kita akan menuntaskan perjalanan ringkas ya sekitar 1 jam lah atau lebih menuju ke kota Mataram. Dan tentu saja momen ini sebagai penutup serangkaian perjalanan menuju Indonesia Timur, yang lebih tepatnya di Labuan Bajo dan sekitarnya. Dan harapannya semoga mendapat dukungan dari teman-teman yang kebetulan mampir, sebuah dapat informasi, lalu dapat tayangan-tayangan visual yang mudah-mudahan sih memberi manfaat ya dalam kancah wisata maupun ya sedikit menambah pengetahuan saja. Terima kasih, dan ini kapal sudah pada turun orang-orangnya. Selanjutnya tentu saja jangan kemana-mana, dan sesekali waktu dukungan like, share, dan komennya, subscribe tentu saja. Kita akan ketemu dalam trip selanjutnya yang tidak kalah menarik tentu saja. Salam trip, salam aspal, dan salam bentang laut. Terima kasih menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.